Amerika terkejut? Akhirnya Indonesia memberanikan diri untuk membeli lagi jet tempur Su-35. Pesawat tempur Su-35 adalah salah satu jet tempur generasi 4 yang paling canggih di dunia, dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir dan kemampuan manuver superior. Pesawat ini juga mampu membawa berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara hingga bom presisi dengan kecepatan maksimum mencapai 2.500 km per jam dan jangkauan operasi hingga 3.600 km. Su-35 menawarkan fleksibilitas dan kekuatan tempur yang luar biasa. Pembelian Su-35 ini menandai langkah lanjutan Indonesia setelah sebelumnya telah menerima beberapa unit Su-35 dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung selama beberapa dekade, dan pembelian ini memperkuat hubungan strategis kedua negara. Sementara itu, analis pertahanan menyambut baik langkah ini sebagai peningkatan yang signifikan dalam kekuatan militer Indonesia. Dalam pernyataannya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyambut baik keputusan ini dan menegaskan komitmen Rusia untuk mendukung modernisasi militer Indonesia. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam memperkuat kemampuan pertahanannya. Ini adalah bukti dari hubungan kuat dan saling menguntungkan antara kedua negara. Namun, langkah ini juga mengundang perhatian dari beberapa negara tetangga dan sekutu internasional. Beberapa pihak menilai peningkatan kekuatan militer Indonesia dapat memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembelian ini semata-mata untuk tujuan pertahanan dan tidak untuk agresi. Dengan adanya tambahan Su-35, TNI Angkatan Udara diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan. Pembelian ini juga diharapkan dapat meningkatkan moral pasukan dan memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan pertahanan udara yang kuat dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Keputusan untuk membeli Su-35 lagi menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya di tengah dinamika geopolitik yang terus. Dalam lanjutan keputusan strategis ini, Kementerian Pertahanan Indonesia menyampaikan bahwa pembelian tambahan Su-35 akan diikuti oleh serangkaian program pelatihan intensif bagi para pilot dan teknisi TNI Angkatan Udara. Program ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan para ahli dari Rusia untuk memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat mampu mengoperasikan dan merawat pesawat tempur tersebut dengan optimal. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Fajar Prasetyo, mengungkapkan bahwa penguasaan teknologi dan kemampuan operasional Su-35 menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap unit Su-35 yang kami miliki dapat digunakan secara efektif dalam berbagai misi pertahanan. Pelatihan ini akan mencakup simulasi tempur, manuver udara, serta teknik pemeliharaan pesawat. Selain peningkatan kemampuan personel, pembelian ini juga diiringi dengan perbaikan infrastruktur pendukung di beberapa pangkalan udara strategis di Indonesia. Modernisasi fasilitas ini mencakup pembangunan hangar baru, sistem perawatan pesawat yang lebih canggih, serta peningkatan sistem pertahanan udara berbasis darat untuk mendukung operasi Su-35. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Saya bangga dengan keputusan ini. Sebagai negara besar, kita memang harus memiliki kekuatan militer yang kuat untuk menjaga wilayah kita. Seorang warga Jakarta yang diwawancarai di acara diskusi publik tentang pertahanan nasional. Namun, di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan agar pemerintah tetap transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran pertahanan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Anggaran mengingatkan bahwa pembelian alutsista yang mahal harus disertai dengan laporan penggunaan dana yang jelas dan bertanggung jawab. Kita mendukung penguatan militer, namun harus diingat bahwa pengelolaan anggaran yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar
Di tengah upaya modernisasi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembelian alutsista dari luar negeri, tetapi juga berkomitmen untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Kami berupaya keras untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, agar kedepannya kita bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan militer. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di kancah regional, tetapi juga menunjukkan komitmen serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Pembelian Su-35 lagi dari Rusia merupakan salah satu dari banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa TNI Angkatan Udara siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Pembelian ini tidak luput dari perhatian dunia internasional. Beberapa analis geopolitik mencatat bahwa langkah Indonesia ini dapat memberikan dampak pada dinamika keamanan di Asia Tenggara. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia tidak main-main dalam hal pertahanan. Tetangga dan sekutu regional harus memperhatikan langkah ini dengan serius. Di kawasan Asia Tenggara, di mana ketegangan kerap terjadi di Laut Cina Selatan, peningkatan kekuatan militer oleh negara-negara kunci seperti Indonesia dapat mengubah keseimbangan kekuatan negara-negara ASEAN lainnya. Mungkin akan meninjau kembali strategi pertahanan mereka dalam menanggapi modernisasi militer Indonesia. Pada akhirnya, pembelian Su-35 lagi oleh Indonesia adalah langkah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Namun dengan dukungan dari rakyat, serta kerjasama internasional yang solid, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan udara yang disegani di kawasan dan dunia. Melanjutkan upaya memperkuat pertahanan udara nasional, pemerintah Indonesia juga tengah mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari armada Su-35 yang baru dibeli. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah peningkatan kerjasama teknis dan logistik dengan Rusia, termasuk penyiapan suku cadang dan peralatan perawatan jangka panjang di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan mitra Rusia untuk mendirikan pusat layanan pemeliharaan dan perbaikan, maintenance, repair, and overhaul, MRO, di Indonesia. Dengan adanya fasilitas MRO di dalam negeri, kita dapat mengurangi ketergantungan pada perawatan di luar negeri dan memastikan bahwa pesawat-pesawat ini selalu dalam kondisi siap tempur. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga melibatkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, perusahaan penerbangan dan pertahanan nasional, akan terlibat dalam beberapa aspek pemeliharaan dan pembuatan komponen untuk Su-35. Namun ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pertahanan dan memperkuat industri nasional.